perkosa anaknya. Manusia banyak yang perkosa anak kandungnya sendiri. Memang sudah luar biasa manusia ini jahatnya, udah sampai diubun-ubun. Untuk itulah si iblis dikurung 1000 tahun sehingga manusia tidak mempunyai kambing hitam untuk disalahkan. Setelah 1000 tahun ternyata kelakuan manusia tidak berubah. Setelah iblis dikalahkan sekali lagi oleh Tuhan, maka semua manusia yang mati dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Sedangkan manusia yang masih hidup tidak akan dimatikan lagi, karena kalau dimatikan namanya kurang kerjaan. Yang terakhir ini kita menghadapi peradilan Tuhan. Setiap manusia akan diadili menurut perbuatannya. Selama hidup di dunia tidak ada yang dapat membohongi Tuhan, sebab semua kegiatan manusia dari lahir sampai mati telah difilmkan oleh surga, dan film tersebut tidak pernah putus. Jadi selama 24 jam manusia terus divideoin. Bagi saudara-saudara yang kepingin jadi bintang film tapi gak kesampean, jangan khawatir, saudara telah menjadi bintang film selama hidup saudara. Hanya film-film ini gak pakai acting dan tidak ada naskah film. Sutradaranya saudara sendiri. Dan yang jelas gak ada honor yang diberikan ya saudara-saudara. Tapi kita direkam 24 jam. Di mana kita direkam? Nah, kita baca dalam Mazmur 139 ayat 15. Tasya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Bagian bumi paling bawah itu bagiannya si setan, bagian si iblis. Jadi rupanya yang menjadi kameramennya iblis, memang dia suka mengkameramenkan ya. Jadi saudara-saudara yang suka ngintip orang telanjang, saudara-saudara suka ngintip orang, itu saudara sama dengan iblis ya. Saudara-saudara, filmnya juga gak boleh kita ambil. Filmnya menjadi hak milik sorga. Kenapa bisa jadi hak milik sorga bukan hak milik iblis? Karena iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu memang pintar saudara-saudara. Iblis dia suruh videoin kita dari kita lahir sampai kita mati. Habis itu tinggal dia ambil filmnya. Ya apa boleh buatlah, suka-suka sorga. Kita nurut aja saudara-saudara ya, daripada kita dilempar ke neraka. Kemudian setelah saudara dinyatakan lulus oleh Tuhan Yesus, maka saudara akan ditempatkan di Yerusalem baru menurut nilai kita, menurut penilaian Tuhan tentunya. Tidak ada sogok menyogok, tidak ada KKN. Saudara, berdasarkan daripada video itulah kita akan diadili. Jadi makanya kalau berbuat sesuatu jangan pikir gak ada orang tahu. Walaupun saudara sendirian, saudara sembunyi di rumah, atau saudara di rumah sendiri, apartemen sendiri, tapi Tuhan tetap ada, setan ada, malaikat ada. Bagi yang kesayangan Tuhan akan diletakkan di dalam bait Allah, di mana Tuhan sendiri tinggal di dalamnya dan menjadi imam di sana. Sedangkan yang nilainya pas-pasan mendapat tempat yang paling jauh dari bait Allah. Gak usah khawatir saudara, walaupun saudara mendapat tempat yang paling jauh, tapi saudara akan mendapat rumah lebih bagus dari rumah yang paling bagus di bumi. Kita semua akan mendapat mansion. Bukankah Alkitab berkata begitu? Aku akan mempersiapkan mansion bagimu. Di dalam King James Version-nya begitu. Tetapi kalau di dalam bahasa Indonesia, aku mempersiapkan rumah bagimu. Bagi yang dinyatakan tidak lulus, apa boleh buat? Saudara akan menari-nari sepanjang hari. Enak dong bisa nari. Iya, saudara menari karena saudara dibakar dan tubuh saudara dimakan ulat. Jadi saudara pasti berjingkrak-jingkrak kayak orang, kalau zaman dulu namanya disco, kalau sekarang clubbing ya saudara ya. Ya enggak apa-apa, itu lanjutin hobi. Di bumi bukan hanya tempatnya beda. Dan saudara tidak perlu makan atau obat-obatan biar badan gak capek, karena saudara dijamin akan kuat berjingkrak ria selama-lamanya. Saudara bilang, ih nakut-nakutin aja Pak Pendeta ini loh. Saudara memang bebal, gak pernah baca Alkitab. Makanya saya bilang baca Alkitabnya. Gak percaya, ini baca Alkitabnya. Markus 9 ayat 43-44. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Udah ya saudara-saudara ya, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Udah percaya kan? Yang jadi masalah lagi, hukumannya itu tidak akan dapat potongan atau remisi seperti di bumi saudara. Kan kalau di bumi narapidana itu kalau hari besar agamanya, hari besar kenegaraan 17 Agustus kita dapat remisi potongan hukuman. Di neraka tidak ada hukuman.
berlaku selama-lamanya. Tidak ada pemotongan hukuman ya saudara-saudara ya. Jangan pikir cuma 5 tahun 10 tahun di neraka, tidak, selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, marilah kita semua bertobat. Bukan cuma saudara, saya juga harus bertobat, sebab waktunya sudah dekat, hari sudah menjelang malam, dan setiap orang yang dekat dengan Tuhan sudah diberitahu bahwa ia akan datang kembali. Jadi kalau saudara tidak diberitahu Tuhan ia akan datang kembali, berarti saudara belum dekat sama Tuhan. Makanya mendekatlah kepada Tuhan, maka ia akan mendekat padamu. Carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui saudara-saudara. Dimanapun kita nanti ditempatkan di sepanjang masih di surga, kita tidak perlu khawatir saudaraku. Karena surga adalah suatu tempat yang tidak ada kesusahan di dalamnya, tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, dan yang paling penting kita bisa dekat dengan Tuhan kita Sang Pencipta. Untuk itulah kita diciptakan Tuhan, untuk memuji dan menyembahnya. Selama hal ini tidak kita lakukan, maka tidak akan ada damai sejahtera dalam kita, karena kita mengingkari hakikat dari penciptaan. Terakhir saya berikan ayat Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Padanya akan tuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Saudara-saudara, marilah kita berjuang agar kita dapat menjadi soko guru di dalam bait suci Allah. Marilah kita berjuang agar kita dapat masuk dalam Yerusalem baru. Marilah kita berjuang agar kita tidak dibuang ke neraka. Ini bukan hayalan, ini bukan bohong-bohongan, ini benar-benar saudara. Jadi saudara-saudara, marilah mulai saat ini kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Jadi kita cari Tuhan dahulu, jangan mengasihi manusia. Tidak mungkin kita bisa mengasihi manusia kalau kita tidak mengasihi Tuhan yang melepaskan kita dari dosa, yang melepaskan kita dari segala hukuman. Ingat, Tuhan Yesus mengasihi Anda dan seluruh keluarga Anda. Seluruh keluarga Anda, kalau Anda sudah selamat, selamatkan keluarga Anda. Oke saudara-saudara, Bapa di surga, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati setiap pendengar, setiap penonton, dalam nama Yesus Kristus, amin. Saudara-saudara yang Kristus kasih, mari kita berdoa doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang Kristus kasih, terimalah segala berkat yang saudara perlukan langsung dari Sang Pemberi berkat, yaitu Bapa di surga. Angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Bapa, dan utarakanlah keinginan permohonanmu dalam hatimu. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan engkau damai sejahteranya. Terima kasih. Terima kasih. Decided to follow Jesus.